Assalamualaikum, selamat sore. Mas Fahrul, apa sudah pesertanya sudah lengkap, Mas? Dan Bapak Ibu, apa suara saya terdengar? Terdengar Mbak Rina. Oh, Terdengar, Mbak. ya. Selamat sore, Mas Moses, Mbak Jessica, Mbak Ade, Mas Carlo, Mbak Ila, Mas Rifan. eh siapa lagi nih? Sudah ya, Mas Fahrul. Izin mungkin eh, apa sudah lengkap ya? Mas Fahrul sudah lengkap belum ya? Mohon maaf ini terlambat join karena kebetulan ada meeting yang bersamaan ya. Jadi agak terlambat ini. Kalau gitu mungkin izin dimulai ya Bapak Ibu supaya mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu kami mengundang di sore hari ya untuk kegiatan finalisasi terkait dengan pengujian dalam kondisi khusus untuk FS. Pada sore hari ini mungkin kita rencana akan evaluasi ya terkait pengujian dengan cakupan kemarin memang tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan juga tidak ada kendala ya dalam hal pengujian. Eh, Mungkin kita akan lanjut. Mas Fahrul, apakah ada temuan Mas Fahrul terkait dengan pengujian? Izin sebentar, Mbak. Saya coba share screen. Oke. Kalau saya cek, ada sih, Mbak, yang di kualitas aset produktif ya. Ya, ini Mbak ada beberapa temuan ya. Ada 6 dari masing-masing penguji. Ini untuk yang khusus untuk laporan aset produktif. Oke, baik. Kita coba sisiri satu-satu ya, Mas Fahrul. Untuk satu, dua. Kalau Mas Diwen join nggak ya? Mas Diwen belum join ya? Atau yang DPDS Zoom 3 ini Mas Diwen? Sebentar, saya coba tanyain, Mbak. Oke, mungkin yang Mbak Jessica dulu ya. Mbak Jessica, untuk temuannya mungkin bisa disampaikan, Mbak. Iya, Mbak. Ini sebenarnya ada beberapa temuan, tapi lebih ke kosmetik dan minor ya, Mbak. Untuk yang kosmetiknya, yang pertama terkait dengan penamaan rasio, sebenarnya ini usulan aja sih, Mbak. Kalau di SEOJK, laporan bulanan BPR itu penulisan rasionya biasanya lengkap gitu ya. Terus baru nanti di dalam kurungnya ada singkatan. Sementara untuk di CFS-nya itu dia langsung ke singkatan.
Sebenarnya usulan aja apakah nanti diterima atau tidak gitu ya, Mbak. Ya ini kalau yang di laporan bulanannya dia lengkap seperti ini dan ada singkatan. Hmm, Kayak gitu, Mbak. kalau di yang CFS-nya tadi hanya ini aja ya. Langsung singkatan. Oke. Oke, mungkin untuk usulan ini saya confirm ke rekan GPSI ya. Iya, Mbak. GPSI ini sendiri belum ada ya di sini ya. GPSI belum ada yang hadir, Mas Harul. Ya Mbak, tadi saya udah chat Mas Sutris sih. Ya, oke, mungkin dicatat dulu ya Mbak Jessica ya. Nanti kita confirm ke GPSI, tapi ini sifatnya labeling, jadi harusnya tidak hanya di yang ini aja kan ya Mbak ya? Iya, hanya Kalau itu aja sih, Mbak. Di bagian rasio aja. di bagian rasio aja kan ya? Iya, Rasanya nggak terlalu besar gitu ya Mbak. Mudah-mudahan bisa diakomodir. Nanti kita confirm setelah rekan GPSI-nya gabung ya Mbak ya. iya, siap, Mbak. Kemudian yang kedua itu terkait footer itu juga sebenarnya kosmetik aja sih, Mbak, terkait yang di nomor 6 penyesuaian aja sih urutannya aja. Kalau di tabel rasio itu LDR dulu baru cash ratio. Cuma kalau di sini CR dulu baru LDR. Nggak terlalu ini sih, Mbak, kalau misalkan Balik nggak aja terlalu ya. meter, Emang ada balik aja. isu Mbak kalau terbalik gitu? Nggak ada sih, cuma maksudnya biar ngurut aja sesuai sama tabelnya aja gitu, Mbak. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Ya nggak apa-apa. Nanti ini kosmetik ya. Iya, kosmetik aja. Ini bisa sih kalau kosmetik itu. Oke. Makasih Mbak Jessica. Ada lagi? Ini yang ketiga terkait di rasio NIM. Mm-mm. Sebenarnya tadi siang saya sempat nanya ke Mas Sutrisno, cuma belum dibalas lagi sih. Jadi di khusus yang rasio NIM itu, saya ngecek antara di Apollo dan di CFS, itu ada, kalau di CFS-nya itu dia angkanya itu ada pembulatan angka gitu, Mbak. Jadi saya sebenarnya itu ada beberapa contoh sampling BPR yang saya cek dan semuanya sama gitu ya. Di sini saya tulisnya di BPR yang 6066 ini. Jadi di NIM di Apollo-nya itu dia tulisannya rasionya 11,74. Sementara di CFS-nya itu 12. Itu. Jadi itu ada pembulatan. Sementara untuk rasio-rasio lainnya itu sama persis gitu antara Apollo dengan CFS, nggak ada pembulatan gitu, Mbak. Itu yang ya itu beda. Itu yang perlu dikonfirmasi juga sih ke GPSI juga, Mbak. Oke. Baik. Jadi maksudnya disamakan ya Mbak ya. Kalau memang ada tidak ada pembulatan tidak ada gitu semuanya Mm-mm. ya. Iya, Mm-mm. betul. Oke oke. Apa dimasukkan temuan. Terus tapi dia Yang heeh, masalah formulanya sendiri ya itu harus dicek sih ya apakah ada formula iya, pembulatan atau tidak ya di dalam iya situ. betul. Oke. Apa nextnya? Sama yang terakhir pas lagi saya coba download versi Word-nya, itu nggak ada judul atasnya gitu, Mbak. Kalau di versi yang Excel sama PDF itu dia ada judul kayak laporan publikasi, kemudian periodenya kapan, sama ada nama BPR, sandi, sama alamat. Nah, sementara untuk di Word-nya ini pas di download itu nggak ada, langsung tabelnya aja gitu. Sering Mbak tadi gimana Mbak? Iya, kalau yang di versi Word, saya tadi coba untuk download itu nggak ada judul atasnya gitu, Mbak. Kayak apa, laporan publikasi, periodenya kapan, nama, sandi BPR, sama alamat BPR itu nggak ada. Sementara kalau untuk yang di PDF sama Excel ada lengkap gitu, Mbak. Kurang ya, berarti yang di Word-nya aja ya Mbak. Iya, yang di Word-nya aja. Oke. Itu aja sih, Mbak. Ada 4 temuan. Teman-teman. Ya, Oke. Ini cakupannya cuman 6 sih.
Mas Diwen untuk rekan GPSI-nya ada yang bisa hadir nggak ya? Izin Mbak, sepertinya Mas Sutristonyo juga lagi dinas ya. Oke, ini untuk finalisasinya gimana ya jadinya ya? Kalau nggak ada GPSI-nya ya. Selain Mas Ini no, em, terkait yang temuannya Mbak Jessica nanti kita coba saya coba coba eh, coba bantu juga dari Mas Sutris kali ya. Ini ketika ketika mereka menghitung apakah benar itu ada pembulatan atau memang data yang kita tarik sudah dibulatin atau gimana lah. Nanti kita lihat posisinya seperti apa. Terus sama izin Mbak jelasin temuan saya itu yang nomor satu itu maksudnya yang 00 itu kan nggak enak dilihat tuh Mbak. Nanti dibuat nol aja maksudnya. Jadi kayak rasio-rasio lainnya nanti tampilannya. Terus yang kedua itu sebenarnya lebih ke tampilan usulan sih. Kalau memang Mbak Jessica atau rekan-rekan bisnis menyetujui, itu sebenarnya ketika redaksional footer itu kan kelihatannya nempel ya kalau di website Mbak ya. Itu kalau kita tambahin seperti garis itu kira-kira setuju nggak Mbak? Sebentar Mbak saya tampilin uh, Sebagai websitenya. pembatas aja gitu ya, Mas ya? Iya, sebagai pembatas. Bentar ya Mbak, Mbak Rina saya izin. ya, silakan. Hmm, ini sih maksudnya. Oh iya, pembatas itu. Iya, nggak apa-apa, Mas. Mm-mm. Wah ya, Tadinya awalnya saya pikir nggak rapi. Oh, ini nggak rapi sih. Oh, ternyata ininya rapi tapi ternyata ngegabung sama footer Mm. footer sebelumnya kayak gitu. Yang ini nanti saran saya sih disamain aja kali ya Mbak ya. Karena kan Iya, ini bukan karena nggak ada nilainya ya. Tapi emang bukan karena nilainya nol, tapi karena memang nggak ada nilainya. Karena betul. nggak dikelompokkan berdasarkan kolektibilitasnya. Iya, Terus yang ini sepakat, Mas. berarti kemungkinan juga ini nilainya nggak bulat ya Mbak ya. NIM Iya, ini. betul, Mas. Hmm. NIM itu ngambil dari form mana Dari kira-kira? di Labul ada, Mas, di form yang 0008 yang triwulanan. 008. Iya. Oh, berarti yang ada perhitungannya nggak itu Mbak? Apa bagi apa? Hmm, Kalau di SEOJK-nya sih nggak ada ya, Mas. Sebentar ya. Oh, langsung nilai ya berarti ya Mbak ya? Oke. Oke, 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 oke. Baik, baik. Saya juga cek lagi deh. Karena yang ini tadi lagi ada kendala juga Mbak, jadi ya mungkin terpengaruh atau enggak ya. Kemarin tuh rekan-rekan DPSI lagi ngupdate. Mas Oh, Rifan ada di sini nih, Mas Rifan. Oh, ada Mas Rifan. Ya. Jadi Mas Sutrisnonya lagi ada kendala di apa tuh di perangkatnya dia. Jadi nggak bisa ngebuka database-nya bahkan ngebuka hmm, database PLS kayak gitu. Mungkin iya, di Mas. perangkatnya Mas Sutrisnya aja sih Iya. kayak gitu. Karena di komputer saya juga nggak kenapa-napa kayak gitu.
Kayak Oke gitu Mas. aja. Iya. Tadi udah ini juga sih udah ngasih tahu juga kendalanya ke Mas Sutrisno tadi yang pembulatan itu. Cuma berarti yang masalah paling berat itu ya, masalah beda nilai pembulatan. Iya. Terus yang lainnya kayaknya cuma tampilan aja. Kayak gitu sih Mbak Rina. Oke, baik. Ini kita masih nunggu Mas Hasan katanya mau join untuk dari rekan GPSI ya, mudah-mudahan bisa join nih. Sama mungkin nanti ada masukan nih Mbak Rina, izin. Iya, Jadi masukan yang bagus sih dari Mbak Sanda sama Mas Rifan nih. Nanti hasil pengujian ini kalau ternyata memang sudah di resolve sama GPSI, itu nanti saya capture lagi ke form-form yang terkait. Jadi semua form ini nanti akan saya capture hasilnya gitu, pakai data sampel aja. oh oke, sip. Kayak gitu sih. Izin Sebagai menyampaikan Ibu Rina, Mas Iya, Dian. silakan Mas Rifan. Ya, ini sebagai info aja untuk tertib administrasi juga, Bu. Di SE P2A kita menyebutkan bahwa SKPA menyiapkan untuk skenario pengujiannya. Di sini mungkin skenario pengujiannya sederhana aja, yang penting ada melingkupi dari 3 ruang lingkup itu aja sih, Bu Rina. Jadi mungkin Bentuknya ada format khusus nggak ya Mas Rifan ya? nanti coba saya kasih contohnya aja, Bu. Oh iya, boleh. Ya, memang tidak disebutkan format khusus di P2A-nya, tapi harus ada skenario pengujian. Nanti saya kasih contohnya, Bu. Terima Oke. kasih, Mas. Baik, itu aja. Terima kasih, Bu Rina, Mas Diwen. Mas Diwen berarti nanti dibantu kita susun ini ya Mas ya, skenario pengujian ternyata perlu ada ini. Iya, Mbak. Kayaknya juga tahun lalu kita nggak nyusun. Nggak nyusun, lupa ternyata itu kalau nggak salah jadi temuan ya. Temuan audit itu nggak lengkap. Ya, mungkin di setelah di dokumen skenario pengujian itu di bawahnya bisa dilampirkan screen capture-nya aja, Bu Rina. Sebagai bahwa memang kita ini udah melakukan pengujian seperti itu, Bu Rina. Oke. Noted, Mas. Makasih. Nah, ini rekan GPSI-nya kok belum join ya? Agak bingung juga ini kalau GPSI-nya nggak join, maksudnya kita mengkonfirmasi apakah tadi ya temuan-temuan tersebut bisa diakomodir, diselesaikan, dan bisa kita finalkan gitu ya. Dan mungkin nanti targetnya ini deployment-nya kapan gitu. Ini kita jadi belum bisa memfinalkan ini. Mbak Rina izin jawab ya. Sebenarnya bukan mau melangkahi Gimana? mereka sih sebenarnya. Bukan mau mewakili atau menggantikan Mas Hasan atau Mas Sutris. Cuma kalau dari CFS ini sebenarnya simpel sih. Mungkin di sini kalau ada Mas Suciadi ya kadang-kadang teman-teman dari DPIP dulu biasanya sama Mas Suciadi itu kalau nemuin bugs itu biasanya langsung kita resolve sih Mbak Rina. Jadi cukup cepat sebenarnya. Dan insya Allah kayaknya temuan-temuannya memang itu bugs dan bisa dikerjakan ya kayaknya. Ini cuman kalau nggak ada GPSI-nya kita nggak bisa ngunci itu Mas Diwen. Betul. Hebat. Makanya kayaknya gampang, cuman secara administrasi kan perlu ada apa istilahnya serah terima gitu ya, pertanggungjawabannya gitu. Ini yang agak susah kalau nggak ada PIC-nya ini. Paling nggak ada mewakili, ini kita percaya bisa diselesaikan ya. Jadi temuan ini mungkin nanti dibantulah rekan GPSI, Mas Diwen juga koordinasi ya biasanya sama Mas Sutrisno ya, Mas Hasan juga. Nah ini maksudnya kita kunci dulu deh gitu, kita selesaikan secara administrasi, baru deployment gitu. Ini coba saya tadi dari Mas Dika katanya Mas Hasan mau join ya, tapi kok belum. Coba. Sutris bisa. Hah? Mas Sutrisno bisa? Sebentar aja gitu Mas,
nggak bisa. Iya, ini saya bilang yang persis kayak Mbak Rina, sebentar aja. Soalnya cuman kita ketok palu aja gitu. Oke, sepakat udah gitu. Ada Word ya. Cuma dari Mbak Rina izin dong, tanya sama Mbak Jessica. Kayaknya Kalau salah yang, nih Mas Hasan malah join di yang camp. oh Kenapa gitu? nggak ada, itu camp. Ini FS2CFS. Mbak Jessica tadi yang untuk yang ekspor Word itu memang digunakan ya masih ya? Sejauh ini sih masih sih Mas, maksudnya nggak ada perubahan ya. Oh, oke. Maksudnya kalau emang nggak populer bisa kita tutup aja. Tapi kalau masih digunakan ya oke. Tutup. Iya, takutnya masih ada kebutuhan gitu Mas. Oke, baik. Salah nih Mas Hasan malah di yang camp. Wait, aku kasih link yang ini ya. Lagi seru kayaknya Mbak bahas apa hari kerja itu apa Oh, hari kerja. Aku malah nge-skip ke sini tadi. masih jawab terus Mas Hasannya soalnya. Ya. Kurang kedengar nih saya. Sebentar ya, saya ikut ke sebelah sebentar sambil colek Mas Hasan.
Sore Bu Rina. Selamat sore Mas Hasan. Ya, mohon Mas maaf Bu, double masih juga. ya double sama rapat sebelah di PDS juga Bu. Iya, itu Mohon saya juga yang memimpin rapat, jadi melipir ke sini juga Mas. Iya, Sebentar sih Mas Hasan untuk yang CFS ini. nggih, Bu, Tadi siap. temuannya itu ada 6 Mas Hasan. Boleh ditampilkan lagi ke Mas Fahrul. Ini sih intinya kita mau sepakati aja supaya bisa finalisasi gitu ya Mas Hasan ya. Iya Bu Temuannya Rina. ini tadi Mas Fahrul, Mas Kiwin bisa ditampilkan. Itu sih Mbak gambaran awalnya. Coba kami komunikasi lagi dengan tim simposium Mbak ya. Apakah memang ada mekanisme lain yang untuk mempertahankan kode organisasi itu supaya linknya Ya, tidak hilang? izin Mas Tapi Hasan, ini kalau ada 6 gambaran awal temuannya. ketika diskusi dengan teman-teman yang Atau mungkin lain, Mas Diwen bisa organisasi bacakan Mas Diwen, tapi dari hasil pemantauan kami kelihatannya lebih ke kosmetik dan usulan ya, Iya, sama minor. Mungkin silakan Mas Diwen dijelaskan dulu ya. izin Mbak Rina, Mas Fahrul. Mas Hasan, jadi yang nomor 1 ini itu sebenarnya kan karena di laporannya itu kan berbasiskan kolektibilitas ya rasionya ya. Jadi yang di kolom kolektibilitas itu nilainya dinolin aja, intinya cuma itu aja sih. Terus yang footer kan dia itu coba izin Mas Fahrul mungkin bisa diklik yang rasio NIM aja ya. Kan rasio NIM tuh ada lampirannya. Rasio NIM yang nomor 5. Maaf. Nah ya, lampirannya di open. Oke, CPS. Oh, iya, benar. Tas. Oke. Nah, ini yang poin nomor 1 tuh maksud kami adalah yang di NPL gross yang di kolom 1, 2, 3, 4, 5 itu dijadiin 0. Intinya seperti itu. Karena kan nilainya bukan 0 ya, tapi dia memang nggak ada nilainya untuk setiap nilai kolektibilitas di NPL-nya. Hanya ada jumlah aja. Terus juga ada, karena masih di halaman ini, itu juga ada temuan yang terkait NIM, rasio NIM. Rasio NIM itu kalau di Apollo, itu nilai rasionya itu ada pendetailan 2 digit di belakang koma ya. Ini nanti mungkin perlu dilihat juga dari prosedur yang dibentuk ketika membentuk laporan LKP ini, apakah memang ada round up. Sepertinya ada round up, tapi round up-nya itu posisinya ada di mana itu nanti mungkin perlu dicari lagi. Terus juga 2 temuan itu, mungkin yang temuan paling berat yang nilainya beda kali ya. Makanya diklasifikasikan sebagai minor. Terus temuan terberat kedua itu ada yang LKP. Jadi LKP itu kan ada ekspornya, ada versi Word ya. Ada versi Word. Nah, versi Word itu ternyata headernya tidak ada. Ini bisa tadi saya coba juga saya download, ternyata headernya itu nggak ada Mas Hasan. Jadi yang ditampilkan itu langsung ke tabelnya. Tabel dan footernya ada, tapi headernya tidak ada. Poinnya itu. Terus juga ada usulan itu di atas ya, untuk penyesuaian dengan SE OJK ya. Mas Farul izin. Iya, yang ini itu 2 itu. Terus ada penamaan rasio. Rasio sesuai dengan SEOJK. Lengkap dan singkatannya. Jadi kalau sekarang itu kan kita memang menuliskannya itu dengan sebenarnya masih kosong sih itu kanannya, tapi
tapi singkatannya kita nggak kasih. Cuma konsepnya izin ya Mas Hasan ya, karena termasuk kolom juga di dalam CFS ini kita kita generate, kita bentuk gitu. Jadi kalau mau nama kolomnya diganti itu kita harus generate ulang, tergantung dari jumlah datanya. Misalnya mau setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, kurang lebih sih itu sih kelemahannya. Dan gantinya juga lumayan banyak kayaknya. Iya, Mas Diwen, izin menanggapi Mas, kalau yang nomor 5 sama 6 ini kita baru on check dulu Mas, terkait apa namanya penyebabnya sama apa namanya fixingnya gitu ya. Apakah memang membutuhkan waktu atau tidak. Nah, misalnya nih nanti untuk yang 5, 6 ini apakah memang harus apa namanya disesuaikan urgensinya, seperti itu, ada urgensi tertentu, atau mungkin sebenarnya bisa di carry over gitu Mas, nanti pas ketika ada PKSI-nya gitu Mas. Itu sih Mas, takutnya kami yang 5, 6 ini butuh waktu agak ini ya, lumayan lama gitu Mas Diwen. Kan ini karena nilai ya. Kalau nggak salah kan di Apollo kan juga ada LKP ya Mas Hasan ya. Iya, iya, betul Mas. Iya, khawatirnya nimbulin pertanyaan gitu sih di situ sih dari ini ya, dari LJK-nya ya. Ngelihat kalau LJK justru senang ya, rasionya tambah gede itu bagus apa jelek Mbak Jessica? Ini dibalikin lagi ke Mbak Jessica sih Mbak. Mungkin kalau ada beberapa temuan yang nanti dirasa memang effortnya cukup besar, itu boleh nggak di carry over ke PKSI, atau yang saat ini kita kita solvekan dulu, kita buat dokumennya dulu, tapi nanti mungkin di delivernya berikutnya gitu Mbak. Ya Mas, kalau untuk yang rasio itu sih sebenarnya lebih ke apa kayak konsistensi aja ya dengan rasio-rasio lainnya. Karena kalau rasio lainnya itu sama persis gitu kan antara Apollo sama CFS-nya. Cuma yang rasio NIM-nya ini aja sih yang agak beda pembulatannya gitu. Izin Mas Diwen, Mbak Jessica, Mas Ya. Hasan. Mungkin sedikit concern juga ya terkait dengan konsistensi, termasuk juga bukan hanya konsistensi ya, tapi ada risiko, saya nggak tahu ya, bisa dibilang risiko reputasi kita juga secara nggak langsung ya, karena penyajian di LKP kita mungkin yang nanti akan digenerate oleh BPR atau BPRS, dengan nanti yang akan tampil dalam diseminasi kita ya melalui CFS ini, memang apa ya, berisiko gitu ya. Pembulatan itu maupun nilainya mungkin dirasa kita kecil ya, 0,26 ya istilahnya ya. Tapi menjadi mislead gitu ya. Mislead bahwa seakan-akan nilainya mencapai 12. Kayak kita kalau beli barang kan ada yang membuat harga kesannya di bawah supaya kelihatan murah, dia pepet-pepetin tuh misalnya 11,99 untuk mengesankan bahwa dia di bawah 12 misalnya. Nah, kalau ini ceritanya pembulatan ke atas ya. Cuma menjadi apa concern mungkin saya ya, yang lebih mengharapkan sebenarnya justru ini yang kita jagain gitu, teman-teman pengembang, terutama Mas Nasa minta tolong supaya resiko reputasi tadi sih ada potensi si BPRS akan menuntut ke kita kalau ternyata pembulatannya dirasa merugikan mereka, ataupun masyarakat yang memanfaatkan ini gitu ya, yang mungkin mengakses. Kan ini kan menjadi background atau backbone yang di web OJK kita ya.
yang kemungkinan juga ya bisa jadi nggak ngeh, bisa jadi ada yang ngeh dan apa ya istilahnya kritis gitu. Itu sih concernku, ada risiko reputasi di situ sih. Izin teman-teman diskusi. Ya, baik Mas Moses. Kami menangkap sih Mas urgensinya. Jadi ini mohon izin nomor 5 mungkin coba kami prioritaskan ya untuk di softkan. Mungkin kalau memang nanti takutnya waktunya nggak cukup, yang nomor 6 apakah bisa jadi opsional gitu? Iya Mas, kayaknya yang lebih didulukan yang nomor 5 dulu ya, terkait dengan nilai rasionya itu. Kalau Ya, untuk yang download ini kayaknya masih bisa lah, maksudnya BPR punya opsi lain untuk download yang PDF dan juga Excel gitu ya. ya oke. Baik Mbak Jessica, makasih Mbak. Mungkin itu Mas Diwen. Mohon izin Mas. Makasih Mas Hasan, Mas Makasih Diwen, Mas Moses. Mbak Jessica. Ya Mas. Baik, terima kasih atas concern-nya Mas Moses, Mbak Jessica, dan Mas Hasan atas bantuan teknisnya. Kurang lebih seperti itu yang kita sepakati ya. Berarti untuk yang AKP versi Word, nanti kita akan melihat ketersediaan waktu karena waktunya juga mepet minggu pertama ini dan juga sedang ada ST juga untuk yang lainnya. Itu nanti mungkin nomor 6 jadi tentatif ya Mbak Jessica, izin ya. Iya, Tetap iya Mas. dikerjakan, namun mungkin nanti di report dari hasil FS2 ini mungkin akan kita hilangkan terlebih dahulu seperti itu. Kalau dikerjakan sih saya yakin sama kapabilitasnya Mas Hasan dan rekan-rekan. Seperti itu. Mbak Rina, apakah monitor Mbak Rina? Mbak Rina di rapat sebelah Mas Diwen. Mas Fahrul, gimana Mas Fahrul? Gas aja kan? Ya Mas, berarti kalau yang ditemuan sih hanya yang di laporan ini aja sih Mas. Kalau yang di lain saya cek masih kosong ya. Iya, sebenarnya ke semuanya sih. Mungkin nanti minta bantuannya Mas Hasan juga karena Iya, satu untuk semua sih itu Mas. Kayak iya Mas. gitu. Mm-mm. Yang satu untuk semua yang mana Mas? Sorry Mas. Misalnya kayak yang footer. Tapi kalau yang kayak penamaan rasio kan di LBBPRS juga ada penamaan rasio dan itu disikat ya. Itu mungkin juga termasuk tuh yang disamakan. Makanya tadinya adjustmentku tuh yang nomor 3 malah justru yang banyak Mas Hasan. Oh, Kalau nggak salah nggak pakai referensi soalnya. boleh lihat itu Mas tadi image-nya, capture-annya tadi yang nomor 3. Nomor 3 tuh, Mas minta tolong Mas Fahrul, Mas. Nah, di gambar 1 posisinya saat ini kayak gini. Kalau di gambar 2 itu posisinya kayak gini. Iya. Iya. Saya agak lupa sih jenis rasio itu itu hardcode atau ini ya atau hasil query juga, hasil generatan. Oke Mas, kita nanti sesuaikan sesuai itu ya Mas, yang tadi screenshot-nya itu ya, Mas Diwen ya. Tapi kan yang di BPRS sebenarnya juga Mas. Nah itu BPRS mungkin juga boleh disikat. dibantu ini enggak Mas, dari pengujinya mungkin Oke. ditambahkan screenshot-nya gitu. Jadi kita tinggal eksekusi aja. Laporannya di itunya ya, di Nah, BPRS ya. ya di Baik, BPRS.
Oke. Oh, ya, kayaknya sudah kita bahas semua dan juga karena Mas Hasan dan beberapa rekan-rekan juga um, ikut rapat yang di sebelah. Izin bagaimana ini Mas Fahru? Mbak Rinanya boleh dicolek ke Mas Hasan. Iya Mas, ya Mas, gimana Mas? Sorry. Bisa Mas. Iya Mbak, Sudah. pembahasannya udah selesai nih Mbak. Jadi mungkin titik beratnya itu di rasio NIM yang akan didahulukan. Sedangkan yang poin temuan nomor 6 itu nanti kita deal-dealan aja sih Mbak. Maksudnya tetap jadi temuan, namun kalau memang tidak cukup di waktu sisa minggu ini untuk kita tutup PDKK CFS-nya, maka temuannya secara administratif mungkin kita hilangkan dulu, kita anggap tidak menemukan hal tersebut. Namun ya mungkin tetap jadi apa tuh? Jadi salah satu yang dikerjakan di CFS lah Mbak, di carry over di PKSI tahun ini. Oke, baik. Kalau memang dari rekan GPS nggak keberatan seperti itu dan rekan DPNP ya, mungkin bisa kita sepakati seperti itu ya. Ini karena masalah waktu juga ya. Oke, baik. Makasih Mbak Jessica nih pengertiannya. Oke, berarti untuk yang lain 1 sampai 5 ini bisa diakomodir ya, Mas Juwen ya. Demikian Mbak Oke. yang dari diskusi tadi, hasil dari penjelasan dari Mas Hasan. Baik, kalau gitu Mas Hasan izin, ini kan kita target untuk implementasi itu di minggu 1 ini ya, Maret ya. Mungkin bisa disepakati untuk perbaikannya kami minta komitmen gitu ya. Insya Allah mungkin pasti ya rekan-rekan GPS ini DPA akan support kami. Jadi ini kalau boleh izin untuk semua yang hadir kita sepakati bisa difinalkan seperti itu ya untuk posisi pengujian hari ini dengan tadi komitmen untuk penyelesaian di sesi GPSI gitu ya. Izin Mas Hasan boleh seperti itu Mas Hasan? Ya Bu Rina, kalau dari kami seperti itu. Mungkin untuk yang pengujian retestnya gitu ya, untuk nomor 15 ini kan nanti kita juga ada acara offline gitu ya Bu. Mungkin kalau sudah selesai nanti bisa di retest bareng gitu Bu Rina. Oh iya. Nah, Tapi off kami the record berarti ya, maksudnya setelah finalisasi ini kan ya Mas ya. ya. Heeh. Nah, untuk yang nomor 6 ini mungkin itu nanti coba kami boleh minta waktunya mungkin Bu Rina assess gitu ya. Takutnya yang nomor 6 ini lumayan panjang gitu Bu Rina untuk penyesuaiannya seperti itu. Kalau Ya. kami tadi diskusi di tim untuk yang 1 sampai 4 itu sudah firm lah kita untuk bisa apa namanya coba kita tindak lanjut gitu ya. Yang nomor 56 itu, yang nomor 56 ini kebetulan butuh kita coba cek lagi, tapi karena tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari DPNP maupun di IMB, kalau yang nomor 5 ini sebenarnya sangat urgent, kami coba tindak lanjut gitu Bu Rina. Jadi prioritas 1 sampai 5 coba kita kerjakan, mungkin yang 6 ini yang mungkin coba kita nego ya ke Bu Rina. Kalau misalnya waktunya memerlukan waktu cukup agak lama gitu Bu, karena deadline-nya juga mepet, mungkin kalau boleh berkenan untuk yang nomor 6 ini ditunda dulu seperti itu Bu Rina. Ya. Kalau saya melihat, makasih Mas Hasan ya. Kalau saya melihat sih memang untuk yang 6 ini
belum terlalu urgent ya Mbak Jessica ya. Ini kan tidak menjadi stopper juga. Memang lebih baik kalau ada judul ya supaya lebih jelas gitu ya Mbak ya. Iya, iya. Boleh melihat waktu yang sempit. Ini mungkin rekan GPSI tetap akan mengakomodir ya, tapi tidak dalam waktu dekat ini gitu Mas Hasan ya. Eh, Bisa seperti itu nggak? Ya itu Bu, untuk khusus nomor 6 ini coba kami minta waktunya ya Bu. Nanti mungkin kita coba informasikan ke rekan-rekan DPDS gitu ya Bu, nomor 6 ini. Baik, Seperti itu. oke. Izin saya minta izin nih sama Mbak Jessica ya Mbak Jessica ya poin 6 ini karena tadi butuh penelaahan lagi. Boleh kita pertimbangkan lagi ya Mbak Jess ya. Iya, siap, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Jessica. Baik, mungkin kalau gitu izin untuk PDKK ini kita bisa nyatakan ini final ya untuk per hari ini. Selesai tadi dengan komitmen perbaikan dari GPSI dan juga nanti kita akan retest bersama ya setelah penyelesaian dari GPSI. Selanjutnya mungkin akan masuk ke tahap deployment. Untuk deploymentnya sendiri berarti seperti pada umumnya ya berarti ya Mas Hasan ya nanti diinfokan kami akan menyampaikan dokumen dulu penyelesaian PDKK ini ya penerimaan PDKK kemudian nanti akan ditindaklanjut dengan deployment seperti itu ya. Ya Bu Rina. Ya. Untuk target deploymentnya sendiri sebetulnya di FS2-nya itu tercantumnya Maret minggu pertama ya. Izin mungkin apakah bisa dibantu Kak untuk akhir minggu ini atau seperti apa ya? Mas Hasan atau Mas Rifan ya yang terkait deployment? Ya, izin Bu Rina. Ini juga nanti kami tergantung dari penyampaiannya ya Bu ya. Penyampaian dari penerimaan apa namanya PDKK ini ya gitu. Ketika nanti sudah kami terima, kita tindak lanjut Bu Rina. Nah ini baiknya gimana ya? Apakah saya agak khawatir juga sih karena kan harapannya saya sih walaupun ini kita finalisasi, tapi kan penyelesaian di aplikasi dan juga retestnya lagi gitu ya, itu juga sudah kita penuhi dulu, baru nanti kita sampaikan dokumen ke GPSI untuk apa penerimaan PDK. Kira-kira dari GPSI sendiri penyelesaiannya kapan ya? Iya Bu, dari kami ya Bu Rina ya. Penyelesaian bugsnya maksudnya ya. Iya Mas di Ya, kalau yang nomor 1 sampai 4 sih kami perkirakan sih di minggu ini bisa Bu. Yang nomor 5, 6 tadi Bu. Mohon izin saya juga baru sadar kalau deploymentnya di minggu 1 ya. Seperti itu. Mas Hasan bentar Mas Hasan ke sebelah dulu ya. Sebentar. Ya, Mas Hasan, ya mungkin yang 5-6-nya ini ya nanti di bawah tangan aja kali ya Mas Hasan ya. Jadi secara administrasi kita selesaikan dulu aja ya di minggu ini ya. Boleh gitu nggak Mas? Iya Bu Rina, memang kan karena kita melihat waktunya juga ya Bu Rina ya. Di apa namanya di akhir minggu ini harus deploy gitu ya. Mungkin
secara dokumentasi udah harus ini sih Bu, diokekan gitu. Ya berarti gini deh Mas, mungkin Mas Diwen dan Mas Fahrul, punten kita kejar waktu besok, kita upayakan untuk dokumen penerimaannya ini kita disampaikan ke GPSI mungkin gitu ya Mas Diwen, Mas Fahrul ya. Nanti kita upayakan, jadi hari Kamis dan Jumat tuh sudah bisa tektokan nih dari GPSI ke DPSI, jadi di Jumat sudah bisa. Ini hari apa sih? Kita Selasa ya? Ya, Jumat sudah bisa deploy gitu ya, Mas Hasan ya? Iya kami usahakan Bu Rina. Kita juga depend on ini ya Bu, suratnya ya. Dari Kalau kita ya? misalnya ya dari DPDS bisa cepat, ya nanti kami langsung tindak lanjut H+1 H+2 gitu Bu, langsung naik. Oke, siap. Oke deh kalau gitu nanti kita koordinasi ya Mas Diwan, Mas Fahrul ya untuk dokumen. Mudah-mudahan besok sudah bisa kita siapkan dan kita sampaikan nih Mas Hasan. Jadi sesuai target di minggu 1 ini deployment dan implementasinya sudah bisa dilaksanakan ya untuk CFS ini. Iya. Baik, terima kasih banyak. Bu Rina Mungkin- mohon izin Bu, Oh iya, mungkin silakan. menekankan sekali lagi Bu, terkait yang nomor 6 ini, kalau misalnya ditunda dulu apakah boleh Bu Rina? Karena kalau saya lihat ini kan ternyata deployment-nya minggu ini gitu ya. Iya. Gitu. Mbak Jessica, gimana Mbak Jess? Iya, nggak apa-apa sih Mbak. Untuk Kalau yang misalkan Oke. emang nomor 6 ditunda saja dulu. sih. Seperti Iya, itu. Ya. iya, Dari iya, Mbak nggak apa-apa Jessica Mas. boleh katanya tuh Mas Hasan. Gak apa-apa katanya. Ya, baik. Makasih Mbak Jessica. Iya Mas. Baik, kalau gitu berarti itu kita keluarkan dulu dari temuan ya Mbak Jess ya. Kita anggap ada 5 temuan. Iya. Mungkin di kesempatan berikutnya Mbak Jess kita masukkan lagi ya Mbak. Iya, oke Oke. Mbak. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin kalau memang sudah bisa disepakati, hari ini kita finalkan. Nanti dokumentasi kami siapkan, mudah-mudahan besok sudah bisa tersusun dan segera kita sampaikan ke GPSI dan mungkin nanti mohon bantuan ya dari rekan GPSI dan GPSI untuk dapat menindaklanjuti ke tahapan deployment dan implementasi. Ada mungkin tanggapan dari Bapak Ibu? Cukup Mbak Rina. Makasih Mbak Rina, Mas Hasan, Mas. Iya, cukup Mbak. Terima kasih Mas Moses, Mbak Jessica, Mas Rifan. Baik, kalau gitu izin Bapak Ibu kita cukupkan pertemuan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak atas dukungannya ya dalam pelaksanaan pengujian dalam kondisi khusus untuk aplikasi CFS ini. Semoga penyesuaian CFS ini dapat berjalan dengan lancar ya nanti dipergunakan dengan baik oleh penggunanya. Izin mungkin Bapak Ibu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Iya Mas Terima kasih Moses, Bu baik Rina, Mas Terima kasih. Moses. Mas.